Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ilahan wahidah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa rasulan mab'utsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa Rasulillahil Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddati ayatil Qur'anil Karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah al-ayah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah. Allah yang memberikan kita nikmat berupa kesempatan untuk bisa hadir memenuhi panggilannya dalam rangka kita menghadiri sholat Jumat dengan betul-betul ikhlas mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah kita aturkan pada hari ini maupun Jumat sebelumnya, besar harapan dijadikan pemberat amal kebajikan kita kelak di hari kiamat, dan masih banyak kesempatan Jumat demi Jumat yang lainnya. Oleh karena itu, ketika menghadiri sholat Jumat, kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah khotib yang disampaikan. Baru kemudian kita mengikuti imam memimpin sholat berjamaah sebanyak 2 rakaat, yang mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pengangkat derajat, jejak kita menjadi sebab diampunkannya dosa, dan kita termasuk di antara golongan hamba-hamba yang beruntung. Amin ya mujibas sa'ilin. Kita aturkan salawat ma'asalam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wa afdalu taslim wa salawatullahi wa salamu alaihi khairul khalqi, yang diutus sekaligus dijadikan oleh Allah untuk menyampaikan risalah berupa agama Islam. Beliau menjadi tauladan dalam kehidupan kita, menjadi pembimbing dalam beragama kita, sehingga tidak disebut orang itu benar, tidak pula disebut orang itu soleh, tidak disebut orang itu bertakwa, dan bahkan tidak bisa orang itu kelak menjadi ahli surga kalau tidak mengikuti Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang kita berharap banyak mudah-mudahan di dunia menjadi ahli sunnah pengikut beliau, di akhirat menjadi ahlul jannah dengan diberikan syafaat oleh beliau, diridhoi serta dirahmati oleh Allah, diakhirkan atau dibarengkan dengan Nabi masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Di mimbar yang mulia ini, selaku khatib kami berwasiat, marilah senantiasa kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan kita menjalankan setiap perintah, demikian pula meninggalkan setiap larangan. Dan perintah kita ketahui dari kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran. Perintah kita ketahui dari hadis sunnahnya Rasulullah. Demikian pula larangan kita ketahui dari ilmu, dari dalil yang telah disampaikan. Sehingga ketakwaan ini yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Orang yang bertakwa akan senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di ayatnya yang mulia, sebagaimana firmannya Al-Quran surat Al-A'raf, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik hanya teruntuk mereka-mereka yang bertakwa saja, sebagaimana janjinya surga hanya untuk mereka yang tersebut di dalam Al-Quran surat Maryam, tilkal jannatu lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kelak hanya teruntuk hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma amin. Hadirin sidang salat Jumat yang kami hormati,
Seiring terus bergantinya hari dan berlalunya waktu yang begitu cepat, masing-masing kita terus mencari jati diri dengan kita memupuk rasa optimistis kepada Allah. Kita memang bukan orang yang paling soleh, akan tetapi kita juga bukan para pendosa yang tidak punya masa depan. Untuk menjadi orang yang baik butuh perjuangan, karena kita dituntut untuk menjadi baik, yaitu orang yang beriman, orang yang ikhlas, orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan keadilannya pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik di sisi Allah, yang paling baik menurut Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Namun dalam perjalanannya, ketika menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak gampang, penuh dengan ujian, penuh dengan arah rintangan. Maka kita harus mengindahkan apa yang disampaikan oleh Allah, mengindahkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, mengindahkan apa yang diaturkan oleh para ulama-ulama umat, agar perjalanannya itu berjalan lancar walaupun masih ada halangan dan arah rintangan, namun pertolongan Allah itu akan selalu datang sehingga kita punya masa depan. Nantinya kita benar-benar termasuk di antara orang-orang soleh, orang beriman lagi bertakwa. Ada beberapa wejangan yang disampaikan oleh alim ulama. Untuk menjadi orang baik memang tidak gampang. Menjadi orang soleh itu susah-susah gampang. Sehingga diperlukan dua syarat yang mutlak. Dua syarat ini harus ada dan keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga nanti betul-betul awet. Tidak hanya ikhlas yang diperlukan, tapi banyak hal. Ketika kita menjadi orang yang soleh, orang yang beriman lagi bertakwa, bukan hanya musiman di bulan atau waktu tertentu, tapi bisa ajak untuk selama-lamanya. Yang pertama, harga mati yang tidak bisa dihindari adalah ikhlas. Ikhlas yang sudah menjadi separuh dari amaliyah perbuatan, karena ikhlas itu menjadi syarat diterimanya seluruh kebajikan. Maka ikhlas ini susah-susah gampang sekali lagi, sehingga ada dua predikat. Yang pertama mukhlisin, orang yang senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang ikhlas. Baru derajat yang kedua mukhlasin, orang yang dikaruniai keikhlasan oleh Allah karena memang dengan usaha dan ikhtiarnya yang tidak kaleng-kaleng. Ada sebuah kisah. Dahulu kala ada ibadah yang berat yang disebut dengan hijrah, berpindahnya warga Mekah yang beriman menuju Madinah, yang kala itu namanya masih Yathrib. Ketika perjalanan yang ibadah memakan waktu yang cukup lama, bahkan hampir berhari-hari, mencakup hampir 1 bulan, ada berita yang kurang mengenakan sehingga Nabi memberikan sebuah himbauan yang sangat serius. Bisa dibilang ini adalah peringatan yang keras. Dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab mengaturkan, ada seorang yang dinamakan Muhajir Ummi Qais. Dia berhijrah karena hanya sekedar untuk bisa menggapai hatinya Ummu Qais, yang mana Ummu Qais adalah wanita. Yang wanita ini sangat dipuja, sangat disukai oleh para lelaki. Namun ada orang yang berani untuk mengaturkan isi hatinya. Ketika sudah diungkapkan bak gayung bersambut, aku mau menjadi milikmu, aku mau kau nikahi jikalau kau mau berhijrah ke Madinah. Sehingga hijrahnya bukan pure karena Allah mengikuti tuntunan Nabi, akan tetapi hanya sekedar karena wanita. Maka Nabi meluruskan dalam hadis-hadis yang terkenal, diwakili oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahkan hampir seluruh kitab para ulama mencantumkan. Kata Umar bin Khattab, saya mendengar dengan telinga saya sendiri, baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Amal itu rohnya ada pada niat. Sehingga niat 50% amal baru menjadi 50% berikutnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapati balasan sesuai dengan tujuan atau niatannya. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fakanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau orang berhijrah karena Allah mengikuti Rasul, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Dan Nabi menembak, Nabi menyebutkan bahwasanya faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrah sekedar dunia, hijrah sekedar wanita,
dapat itu saja, tidak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ikhlas yang menjadi nafas sekaligus hiasan hidup kita, Allah mengawetkan sampai dengan akhir hayat kita kelak, sehingga ikhlas dalam segala hal itu adalah harga mati. Dengan berbagai macam perjuangan kita dan ketulusan doa, mudah-mudahan kita tergolong termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mukhlisin al-mukhlasin. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ketika ikhlas bukan satu-satunya cara kita untuk bisa menjadi orang soleh, orang beriman dan bertakwa yang baik sampai dengan akhir hayat, masih diperlukan hal kedua, dan ini juga tidak kalah urgen, yaitu aplikasi dalam kehidupan nyata. Ini juga berat gampang. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita kemudahannya, yaitu kita harus betul-betul besar hati, kita legowo, kita tidak boleh menyesali masa lalu kita, yaitu kita tidak rela untuk menjadi orang baik, namun harus kita tinggal dengan penuh kerelaan. Jangan sampai yang sudah berlalu masih ingin kita ulangi. Apa yang sudah terjadi kadang kita banggakan dalam sesekali kesempatan. Hadirin rahimakumullah, butuh tekad yang kuat dan perjuangan yang tidak mudah untuk meninggalkan apa yang terjadi berupa perbuatan yang tidak baik, yang terindikasi itu adalah maksiat kepada Allah sehingga berdampak pada dosa, yang kalau terus-terusan dikerjakan oleh seorang hamba hatinya akan menjadi hitam, sebagaimana Allah berfirman di ayatnya yang mulia surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan dengan perbuatan mereka kami berikan titik hitam, yaitu atas apa yang mereka kerjakan. Ulama-ulama menafsirkan, diantaranya sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, ketika orang melakukan maksiat, yaitu jatuh dalam perbuatan dosa, sekali melakukan ada titik hitam di hatinya, dan lama-lama menjadi banyak sampai hatinya hitam kelam sehingga susah menerima kebenaran dan hidayah. Ini yang wajib untuk kita jauhi. Oleh karena itu ada satu kisah, yang mana kisah ini menjadi banyak pelajaran bagi umat manusia. Sekali lagi, kita bukan orang yang paling soleh, namun bukan pula pendosa yang tidak punya masa depan. Kita pupuk optimistis dengan penuh harapan kepada Allah. Nabi SAW berkisah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mencantumkan hadis yang sahih dalam riwayatnya Imam Muslim ini dalam bab tentang tobat. Kata baginda Nabi, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada orang, yaitu umat sebelum kalian, sudah menghabisi, mengeksekusi 99 orang. Ini perbuatan kriminal yang sangat-sangat besar dan berat. Kemudian fasa'ala an alami ahlil ardi. Orang itu hati kecilnya ingin berubah. Dia ingin menjadi orang baik sehingga bertanya kepada masyarakat, tunjukkan saya kepada orang alim. Orang alim bukan hanya baik untuk dirinya, tapi bisa noto, bisa mengarahkan orang lain menjadi baik. Namun masyarakat dulla ala rohibin, menunjukinya, yaitu mengarahkan orang tersebut kepada ahli ibadah, orang yang khusyuk, orang yang sregep, namun bukan alim, sehingga kesusahan untuk bisa menoto atau mengarahkan orang lain. Selanjutnya, membunuh 99 orang ini menyampaikan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan falau min taubat. Wahai ahli ibadah, wahai orang yang gemar beribadah, wahai orang yang sregep lagi khusyuk, ada orang membunuh 99, apakah kiranya masih bisa taubat, dia berubah untuk menjadi orang baik? Karena pertimbangannya, kurbannya terlalu banyak, sehingga dia bukan ulama, tidak bisa berfatwa yang tepat. Dia bukanlah orang yang alim sehingga dengan ilmunya menunjuki yang lain. Jawabannya keliru.
salah, tidak tepat sehingga berakibat fatal? Jawabannya la, tidak bisa. Sudah tidak bisa taubat. Maka faqatalahu fakamula bimi'ah, diambil pedangnya, yaitu pembunuh tadi, menghunuskan ke leher orang yang ahli ibadah sehingga genap menjadi kurbannya yang ke-100. Akhirnya orang itu masih tetap berusaha untuk menjadi orang baik, bertanya lagi kepada masyarakat, fasalan alami al-ardi, mana kiranya orang yang paling alim, maka ditunjukkan ala rajulin alimin, ditunjukkan pada orang alim betulan, orang alim yang dengan ilmunya mengarahkan orang lain, yang dengan ilmunya dia betul-betul bisa menunjuki orang lain kepada hidayah, irsyad, hidayah berupa keterangan agar orang itu berubah menjadi baik. Pembunuh menyampaikan, innahu qatala mi'ata nafsin falau min taubat. Wahai orang alim, wahai ulama, orang sudah membunuh 100 orang, apakah kiranya masih bisa berubah, masih bisa bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah? Orang alim tidak menghukumi, akan tetapi orang alim balik bertanya dengan membesarkan hati orang itu, yaitu jawabannya, waman yakhulu baina wa baina taubat, lah siapa yang menghalangi atau melarangnya taubat? Senada dengan firman Allah yang ada di Al-Quran surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah berfirman, Nabi sampaikan, wahai para hambaku, kata Allah, kalian yang melampaui batas atas dirinya, artinya banyak melakukan kriminal dosa, banyak berbuat kedoliman di mana-mana, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa selama orang itu mau bertaubat. Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga akhirnya pembunuh 100 tadi itu besar hatinya, dia punya optimistis, barulah diberikan syarat, dan syarat ini memang berat, tapi karena orang sudah senang dan gembira, kemanapun akan dituju, sudah bulat langkahnya, maka dikatakan dalam hadis, kata orang yang alim tersebut, yaitu ulama yang memberikan syarat, intolik ila ardi kadha wa kadha fa'ina biya unasan ya'budillah fa'budillaha ma'ahum ayya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Pergilah ke satu tempat yang di sana banyak orang khusyuk, orang soleh yang menyembah Allah, iringi mereka. Wala tarji ila ardika fa'inna ardusu, dan jangan sekali-kali kembali ke tempatmu, tinggalkan masa lalumu, berhentilah dari perbuatanmu, karena tempatmu itu adalah tempat yang buruk, dilakukan dengan penuh tekad yang bulat di perjalanan mati. Malaikat rahmat ingin membawa karena orang itu sudah tobat, malaikat azab ingin membawa karena orang itu belum melakukan satupun amal soleh yang nyata. Kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam wujud manusia, mengukur, ternyata Allah memberikan ilham, jenazahnya lebih dekat ke tempat orang-orang yang baik, fahamilathul malaikatu rahmah, akhirnya malaikat rahmat yang membawanya. Mudah-mudahan yang seperti ini semakin memupuk optimistis kita, menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, orang yang soleh itu memang susah-susah gampang, tapi kesempatan masih terbuka lebar selama hayat masih di kandung badan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang lurus, memberkati setiap hidup kita, dan kelak mengakhirkan kita bihusnil khotimah. Marilah kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan munajat, besar harapan doa kita melangit sehingga mendapatkan ijabah, dan dosa-dosa serta khilaf kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya Allah, arinal haqqa haqq warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah, wa nas'aluka al-khaira kulla ajili wa ajili, wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuqarribuna ila hubbik. Wa ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma ya Allah ya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Wa ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.